Hai semuanya, jadi kemarin sempat menyita perhatian banyak orang tentang perdebatan saya dan Karput. Ya. Saya akan jelaskan dari awal sedikit ya. Ini adalah video klarifikasi dari saya. Jadi pertama kali yang buat video itu adalah Karput sendiri di YouTube channelnya dia. Dan dia mempromosikan suatu produk, yaitu produknya ini Helwa. Bagi saya sih nggak jadi masalah sih sebenarnya. Tapi nyinggung saya. Jadi beliau dulu sebenarnya yang menyinggung saya. Di situ nyinggung saya Pak Le, belinya nggak di tempat yang resmi, bisa jadi ya mungkin. Ya Pak Le-nya viralnya karena Helwa. Nggak boleh beli terus mereview sesuatu melakukan fitnah. Ya dokternya kan dokter umum administrasi rumah sakit. Jadi beliau dulu sebenarnya yang menyenggol saya pada video tersebut. Lalu setelah itu saya melakukan reaksi. Ya wajar dong, sebenarnya beliau menyinggung saya seperti itu, memang nggak menyebut nama langsung tapi menyinggung saya. Jelas kan siapa lagi yang ngecekin lab seperti itu punya kan kalau bukan saya. Lalu saya menimbulkan reaksi dan saya berkata pada instastory saya untuk ya kalau artis itu saya menyebut Karput ya. Saya menyebut Karput, jadi saya juga tidak menyebut nama lengkap. Saya juga nggak mau berseteru dengan artisnya menurut saya. Karena menurut saya ini juga bukan permasalahannya bukan dengan artisnya sih sebenarnya. Saya hanya memperingatkan lebih jelasnya. Jadi saya pada waktu itu saya katakan bahwa artis dan selebgram harap berhati-hati untuk endorsement. Kenapa? Karena ini menjadi tanggung jawab kita juga sebagai public figure. Bayangkan kalau produk yang kita endorse tersebut itu abal-abal atau berbahaya, maka sebenarnya kita itu ada porsi bagian melakukan kesalahannya juga. Bukan artinya kamu yang pasti salah, enggak. Orang yang jual krim abal-abalnya orang lain kok, bukan si artis tersebut yang nggak jadi masalah. Cuma kalau kita tahu tapi masih mempromosikan dan orang lain dapat susahnya atau wajahnya rusak atau wajahnya hancur gara-gara pakai produk itu, sedikit banyak tuh ada dosanya kita. Menurut saya cuma nyentil seperti itu aja sih. Karput sendiri mengundang saya untuk datang, bahkan mau bayarin hotel dan pesawat saya. Sampai saya bilang, nggak usah, saya bayar sendiri aja, nggak jadi masalah kok. Ayo kita ketemuan. Dan prinsipnya pada waktu itu adalah saya pikir beliau ngajak saya ketemuan untuk memberikan edukasi ke masyarakat luas supaya berguna ya. Beliau sendiri yang nge-DM saya pada waktu itu ya. Jadi saya tuh kayak oke. Orang ini berbesar hati, punya hati yang besar banget, mau ngajakin untuk merubah dunia kosmetik jadi lebih baik ya. Kenapa nggak saya pergi ya? Saya pergi dong. Saya sempetin pergi. Dan akhirnya terjadi pada hari H pertemuan. Nah, pada hari pertemuan nih, saya sudah positif banget, timnya datang, bawa tim YouTube-nya juga, dan beberapa orang lainnya. Dikenalkan juga, bawa dengan suaminya juga dikenalkan, dan membawa omnya juga, saya dikenalkan juga, dan akhirnya kita membuat vlog bersama di sana. Tanya jawab, saya juga bingung ya konsepnya kayak gimana, jadi beliau yang mulai. Setelah beliau mulai, ini jadinya agak sedikit berbeda, dan saya langsung kasih tahu ujungnya aja. Ujungnya ternyata omnya tadi yang dikatakan om tadi itu adalah pengacara, dan terakhirnya saya mendapatkan sepucuk surat cinta dari pengacara tersebut. Jadi ini saya sumpah I feel very stupid ya, saya merasa kayak orang bodoh di sana karena ternyata pertemuan itu mempunyai makna yang berbeda. Bahkan sampai akhir kamera di shutdown, saya tuh nggak tahu loh arah tujuan pembicaraannya akan seperti itu. Beneran, saya pikir itu arahnya itu untuk edukasi, untuk ya ketemu untuk masyarakat kayak gitu punya. Bukan untuk konfrontasi. Ini menurut saya sih lebih ke Karputnya curhat, lalu konfrontasi tentang apa yang saya ucapkan. Saya nggak tahu, mungkin berharap ada celah atau kalimat saya. Bukan untuk edukasi, dan I feel very stupid. Saya ngerasa tuh kayak benar-benar bodoh, dan selama di video itu saya tuh masih tetap edukasi guys. Saya pikir drama ini sudah berakhir guys. Ternyata saya ketemu dengan orang yang licik banget. Jadi kemarin saya baru aja dapat surat nih dari kepolisian Metro Jaya nih, undangan klarifikasi atas dugaan pencemaran nama baik. Jadi ada pelaporan ke polisi. Sumpah. Saya mau ngomong ya, orang ini benar-benar kurang ajar menurut saya. Ya sumpah saya ngomong, sorry, maaf banget ya. Orang ini benar-benar kurang ajar, dan orang ini benar-benar nggak tahu diri menurut saya. Orang ini benar-benar nggak ada etika. Beneran.
Tapi dari awal juga sudah nggak ada etika sih. Waktu ketemu kayak gitu punya itu sudah ada maksud terselubung. Bahwa pengacara nggak dikenalin. Dan jujur aja saya bener. Waktu pengacara saya ngomong, Dr. Richard itu seperti dipersekusi. Bener banget sih. Saya ngerasa itu kayak saya itu dikeroyok oleh orang kayak gitu punya ya. Dipersekusi oleh orang seperti itu punya ya. Dan kok saya mau pada kondisi seperti itu punya ya. Malu saya pulang dari situ tuh saya kayak malu banget. Orang ini nggak punya etika banget kayak gitu. Mempermalukan saya di situ. Dan saya tetap edukasi kayak gitu punya kan. Dan lebih nggak ada etikanya lagi. Ya sudahlah saya pikir ya. Saya ngalah aja lah. Ya ngalah juga bukan artinya kalah kok saya pikir kan. Saya minta maaf ya udah. Saya pikir selesain drama ini. Supaya tidak terus menerus yang nggak penting punya. Ini. Apaan ini? Ini benar-benar nggak tahu etika. Jadi kayak seolah-olah apa ya? Saya minta maaf kemarin itu cuma dipermainkan dan lagi-lagi saya rasa saya dipermainkan. Oke, saya ladenin. Ayo, lu pikir gue takut sama lu? Lu pikir gue ngalah karena gue takut dan kalah? Lu pikir gue ngalah karena gue kalah? Itu memang nggak tahu diri. Orang kayak gini punya harus dikasih pelajaran. Ayo. Saya terima tantangannya. Selesai dari sini, saya juga akan buat laporan ke polisi. Ayo, kita selesaikan semuanya di pengadilan. Sampai ketemu di kantor polisi. Sorry ya, tadi saya benar-benar kelapasan banget, sumpah. Karena benar-benar emosi banget sih, kayak dipermainkan kayak gitu ya, sayanya. Jadi kayak apa ya, orang ya udah, lu kalau minta maaf, gue anggap selesai deh kayak gitu punya. Kita minta maaf terus kayak dimainin kayak gitu punya ya. Pernah nggak sih kalian kayak gituin? Benar-benar kayak apa ya? Dipermalukan dan lucunya itu berkali-kali loh, bego banget kan aku kan. Jadi kayak aku ini apa ya, polos banget lah di dunia seperti ini punya. Ini akan jadi pelajaran berharga ketika saya subscribernya sudah banyak, followersnya sudah banyak, ini jadi pelajaran berharga banget karena banyak orang palsu di dunia. Beneran, banyak orang palsu yang bilangnya peduli dengan masyarakat, peduli dengan korban-korban, kalau perlu saya bayarin, tapi take down video aja nggak mampu. Nggak ada duit ya balikinnya lagi. Habis ya sudah duitnya. Ayo sini, jadi brand ambassador gue aja sini yuk, gue bayarin.